Kisah Nabi Sulaiman, alaihi salam merupakan salah satu kisah agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran, penuh dengan hikmah, pelajaran, dan keajaiban. Beliau adalah Nabi sekaligus Raja, dianugerahi kerajaan yang luas dan kekuasaan yang tidak pernah dimiliki siapapun sebelum atau sesudahnya. Beliau tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga memerintah bangsa jin, mengendalikan angin, berbicara dengan hewan, dan menaklukkan berbagai kerajaan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Namun, yang menjadi tanda tanya besar hingga hari ini, mengapa tidak ada bukti fisik kuat mengenai keberadaan kerajaan besar ini? Mengapa peradaban dunia tidak mencatatnya dengan jelas, dan di mana peninggalan kerajaannya yang disebut-sebut sangat megah? Dalam video ini, kita akan menelusuri beberapa kemungkinan mengapa kerajaan Nabi Sulaiman tersembunyi dari catatan sejarah modern, dipadukan dari sisi keimanan Islam, tafsir Al-Quran, logika sejarah, dan wacana kontemporer. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Shad ayat 35. Permintaan Nabi Sulaiman ini dikabulkan. Beliau diberi kekuasaan atas manusia, jin, hewan, angin, dan bahkan benda-benda. Kekuasaan ini bersifat gaib, mukjizat, dan tidak dapat dianalisis hanya dengan metode ilmiah atau arkeologi modern. Kerajaan Sulaiman tidaklah sama dengan kerajaan biasa seperti Mesir kuno atau Babilonia. Kekuasaan beliau adalah perpaduan antara dunia fisik dan spiritual, antara kekuatan lahir dan ilmu gaib dari Allah. Allah juga berfirman, "Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus menurut perintahnya ke negeri yang kami berkahi. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan di antara setan-setan jin ada yang menyelam untuknya dan melakukan pekerjaan lain, dan kami menjaga mereka." Quran Surat Al-Anbiya ayat 81-82. Para jin bekerja membangun istana, kuil, dan fasilitas luar biasa untuk Nabi Sulaiman. Namun, peninggalan ini bisa jadi dibangun dengan teknologi atau bahan yang tidak kita kenali hari ini. Mungkin tidak berada di dimensi fisik biasa. Bisa juga telah dimusnahkan oleh Allah agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa apa yang dibangun oleh jin tidak meninggalkan jejak fisik seperti yang dibangun manusia. Atau jika ada, manusia tidak bisa mengidentifikasinya sebagai bagian dari kerajaan Sulaiman. Sebagian ahli tafsir dan sejarawan Islam menyebutkan bahwa kisah Nabi Sulaiman tidak hanya disembunyikan oleh waktu, tapi juga oleh tangan-tangan manusia yang memiliki agenda duniawi. Sebagaimana tersurat dalam surat Al-Maidah ayat 13, mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Kaum Yahudi dan Nasrani yang memiliki akses awal terhadap Taurat dan Injil, mungkin telah menghapus atau memodifikasi fakta sejarah tentang Nabi Sulaiman. Apalagi dalam tradisi mereka, kekuasaan Sulaiman kadang disandingkan dengan ilmu sihir, bukan wahyu. Hal ini juga berkaitan dengan upaya elit-elit kekuasaan tertentu yang tidak ingin manusia mengetahui bahwa ada bentuk kekuasaan yang bersumber dari tauhid murni, bukan dari kekuatan militer atau ekonomi. Sebagian teori konspirasi mengklaim bahwa ilmu warisan Nabi Sulaiman digunakan oleh kelompok okultis modern secara tersembunyi, sementara sejarah aslinya dikaburkan dari umat manusia. Dalam Islam, kita dilarang mengagungkan benda-benda atau peninggalan sejarah secara berlebihan hingga jatuh pada kesirikan. Maka, hilangnya jejak fisik dari kerajaan Sulaiman bisa jadi adalah bagian dari sunatullah, agar manusia tidak menjadikan benda-benda itu sebagai sesembahan, jimat, atau sarana mencari berkah duniawi. Kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan tauhid, bukan kerajaan materialis. Maka Allah menjaga kemurnian dakwahnya dengan tidak meninggalkan simbol fisik yang bisa disalahartikan. Meskipun belum ada penemuan arkeologis yang dapat dikaitkan langsung dengan Nabi Sulaiman, banyak situs kuno yang secara spekulatif diasosiasikan dengan era Sulaiman, seperti Yerusalem dan wilayah Temple Mount atau Haram As-Sarif, reruntuhan di Yaman dan Ethiopia yang berkaitan dengan Ratu Saba, struktur batu besar di Palestina yang tidak bisa dijelaskan pembuatannya. Namun, para arkeolog modern enggan mengaitkannya dengan Nabi Sulaiman karena tidak ada inskripsi atau artefak bertuliskan namanya secara eksplisit. Bias akademik terhadap narasi kitab suci. Ketakutan politis terhadap konflik ideologis dan agama. Dalam tradisi barat dan kelompok rahasia seperti Freemasonry, Nabi Sulaiman dianggap sebagai tokoh spiritual besar. Mereka menyebut cincin Sulaiman, kuil Sulaiman, dan simbol seperti bintang Daud sebagai warisan rahasia. Padahal dalam Islam, Nabi Sulaiman adalah hamba Allah yang taat, bukan tokoh mistik atau penyihir.
Penggunaan simbol-simbol ini telah diselewengkan dan dijauhkan dari tauhid, sehingga pemahaman tentang kerajaan Sulaiman menjadi kabur. Allah tidak mengabadikan kisah Sulaiman untuk membuat manusia berlomba-lomba mencari artefaknya. Yang Allah kehendaki adalah agar kita meneladani hikmah dan keadilannya, mengikuti tauhid dan ketaatannya, meninggalkan kesombongan dunia dan bersyukur atas nikmat. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah berfirman, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ia bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan wahyu dan petunjuk serta rahmat." Kerajaan Nabi Sulaiman, alaihi salam, tidak tersembunyi karena ia tidak ada, melainkan karena ia begitu luar biasa hingga tidak bisa dikenali oleh logika sejarah biasa. Allah menyembunyikannya agar manusia tidak tersesat dalam perburuan kekuasaan dunia, tapi malah kembali kepada hikmah, ketaatan, dan keimanan. Bagi mereka yang mencarinya dengan niat duniawi, mereka tidak akan menemukannya. Tapi bagi yang mencarinya melalui Al-Quran, ilmu, dan iman, maka kerajaan Sulaiman akan tetap hidup dalam hati sebagai simbol kepemimpinan yang lurus dan tauhid yang kokoh.